Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Ibu harap kalian saat ini dalam keadaan sehat semua ya. Baiklah anak-anak, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Pengertian kerjasama. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari manusia lainnya. Salah satu cara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik sebagai makhluk pribadi maupun makhluk sosial dengan melakukan kerjasama. Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Semangat kerjasama dalam kehidupan di masyarakat terwujud dalam kegiatan gotong royong yang sesuai dengan kehidupan budaya daerah. Contoh kegiatan gotong royong yang dilandasi semangat kerjasama, misalnya menunggal Sakato di daerah Sumatera Barat, Sikaroban di daerah Palembang, Gugur Gunung di daerah Jawa, Mapalusti, Minahasa, dan Subak di daerah Bali. Hal ini menunjukkan tempat bergeraknya potensi masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan semangat kerjasama yang tersimpul dari kegiatan gotong royong dalam kehidupan di masyarakat. Kerjasama dikenal juga dengan sebutan gotong royong. Sesungguhnya, gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia merupakan perwujudan semangat sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Gotong royong adalah kerjasama yang dilakukan sejumlah warga masyarakat untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan atau gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat nampak dalam kehidupan sosial politik, ekonomi, keamanan, dan pertahanan dan kehidupan umat beragama. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan merupakan nilai-nilai Pancasila yang mendasari kerjasama atau gotong royong dalam kehidupan bernegara. Nah, mari kita bahas ya. Nah, yang pertama itu kerjasama dalam bidang sosial politik. Landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah Pancasila sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pancasila sila keempat menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan yang pertama, memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah dalam perwakilan. Yang kedua, memelihara dan mengembangkan kehidupan demokrasi. Dan yang ketiga, memelihara serta mengembangkan kearifan dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Pangkal tolak pelaksanaan kehidupan sosial politik bangsa Indonesia adalah gotong royong, tercermin dalam proses pengambilan keputusan di lembaga-lembaga negara dan organisasi kemasyarakatan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi, kerjasama digambarkan pada pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pajak digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan nasional. Dengan demikian, pembangunan nasional untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dibiayai oleh pajak. Setiap orang wajib pajak secara bergotong royong membiayai pembangunan nasional melalui pajak yang dibayarkannya. Jadi, kegiatan usaha ekonomi menggunakan prinsip kerjasama saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil. Yang ketiga, kerjasama dalam bidang kehidupan, pertahanan, dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
Kesadaran bela negara harus ditanamkan kepada seluruh warga negara untuk membangun daya tangkal bangsa dalam menghadapi ancaman yang ingin mengganggu kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Bela negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Terwujudnya keamanan dan pertahanan negara menjadi tanggung jawab seluruh komponen negara. Hal ini sesuai dengan doktrin pertahanan negara Indonesia yang menganut sistem dan keamanan rakyat semesta atau Sishan Kamarta, menjadikan rakyat sebagai komponen pendukung bersama. TNI dan Polri berperan penting dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan. Nah, yang keempat, kerjasama antar umat beragama. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap pendukung untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Kerjasama antar umat beragama dalam berbagai bidang kehidupan dilakukan untuk mewujudkan kerukunan hidup. Kerjasama ini bukan dalam keyakinan agama ya, tetapi pada upaya menciptakan kerukunan hidup antar pemeluk agama melalui sikap saling menghormati dan toleransi. Kerjasama antar umat beragama ditandai dengan sikap-sikap sebagai berikut. Yang pertama, saling menghormati umat seagama dan beda agama. Kedua, saling menghormati lembaga keagamaan yang seagama dan beda agama. Ketiga, sikap saling menghormati hak dan kewajiban umat beragama. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kehidupan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekuatan untuk mencapai tujuan nasional. Hal tersebut sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai bangsa Indonesia, setiap warga negara harus memahami makna yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus membiasakan diri melakukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. Meskipun berbeda-beda, setiap warga negara harus tetap kerjasama bersatu padu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan bangsa untuk mewujudkan cita-cita nasional, yakni negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Arti penting kerjasama dalam bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, kita harus menyadari adanya keberagaman dalam kehidupan di masyarakat. Adanya keberagaman itu justru mendorong setiap warga negara mengembangkan persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, dalam pergaulan di masyarakat, setiap warga negara harus menjauhkan diri dari perilaku eksklusivisme. Nah, sikap eksklusivisme dapat memecahkan belah persatuan dan kesatuan bangsa karena membuat kelompok sendiri tanpa melakukan kerjasama dengan warga negara lainnya dalam berbagai bidang kehidupan untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia. Baiklah anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan ya.